Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Ande Graystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini ya. Jadi kita akan bahas untuk token DeFi yang udah teman-teman request. Jadi nama kode tokennya adalah DeFi ya. Sama satu lagi kita akan bahas untuk ARKM atau Arkham Intelligence. Teman-teman, kita akan bahas dulu pertama dari DeFi. Nah, DeFi ini project apa sih? Dan aku juga baru pelajari ya sekilas tentang project ini, teman-teman. Jadi dia menyebutkan diri mereka sebagai Web3 antivirus dan juga social fi super app yang pertama di market kripto, di listing di tahun 2020 kemarin, dan DeFi sendiri menjadi salah satu protokol antivirus yang ada di market, khususnya market kripto, teman-teman. Kalau kita lihat dari websitenya sendiri, ini aku perhatikan dia lebih kayak apa ya, platform tracker gitu, teman-teman. Jadi mirip seperti apa ya, sebuah platform yang teman-teman pakai untuk mencatat kalian itu sebenarnya token apa aja yang kalian hold. Teman-teman, itu kalian bisa masukkan di tracker yang mereka punya, ya nanti akan didata teman-teman, sehingga teman-teman bisa lebih gampang untuk melakukan monitoring terhadap aset-aset kripto yang kalian punya. Di sini teman-teman juga bisa melakukan swap token dan juga melakukan transaksi ya, teman-teman. Tapi dia tidak menyediakan layanan DeFi tersebut. Artinya adalah project DeFi ini bukan merupakan DeFi, tapi dia bekerja sama dengan project DeFi lain dalam hal memberikan akses-akses tersebut. Gitu kurang lebih, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari website, dari white paper yang dia punya, jadi project dari DeFi ini merupakan salah satu platform yang diciptakan teman-teman untuk memudahkan orang-orang dalam hal melakukan transaksi, termasuk juga pembukuan terhadap aset dari portfolio yang dimiliki oleh investor, teman-teman. Jadi selain dia menyediakan layanan transaksi yang bekerja sama dengan platform DeFi lain, mereka juga ya itu tadi teman-teman ada platform trackernya. Bahkan mereka juga memiliki beberapa fitur, teman-teman, supaya bisa memudahkan orang-orang dalam hal melakukan yang namanya seleksi ya terhadap aset-aset yang berpotensi kena exploit dan juga masalah-masalah lainnya. Jadi kalau kita lihat dari white papernya sendiri, peluncuran dari project DeFi ini didasarkan dengan niatan awal untuk mengurangi scam, teman-teman, mengurangi scam project yang ada di market crypto. Jadi ibaratnya mereka kasih alert dulu nih, teman-teman, bagi siapa yang menjadi nasabah mereka, itu dikasih peringatan dulu, hati-hati kalau kamu invest di project yang A misalkan. Nah, project ini kayak 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 gini, teman-teman. Jadi kurang lebih kita dikasih tahu dulu apa yang ada dalam project tersebut. Jadi ini semacam platform ya security gitu teman-teman. Jadi mereka menyebut sebagai antivirus, bukan berarti mereka kayak antivirus di platform software yang ada di komputer atau di handphone ya, teman-teman. Tapi melainkan semacam platform peringatan gitu. Gitu sih. Jadi pada intinya bagi saya DeFi ini merupakan project yang berfungsi untuk tracker ya, untuk mencatat portfolio yang kita punya, tapi mereka nggak pegang dananya, teman-teman. Dicatat, kemudian itu akan lebih gampang untuk kita melakukan monitoring portfolio yang kita miliki, termasuk juga beberapa fitur lainnya ya, seperti seperti pendeteksi project-project yang bisa dibilang scam. Nah, ini ada juga roadmap yang mereka bikin, teman-teman. Jadi mereka udah ada di fase ini ya sekarang, di neoklasis, teman-teman. Ini adalah fase di mana mereka akan melakukan ekspansi. Ada beberapa project DeFi atau decentralized finance yang mereka akan ajak kolaborasi. Kemudian juga ada Launchpad, ada security alert yang akan teman-teman berpotensi dapatin lewat email kalau teman-teman berlangganan platform ini. Kemudian juga ada DeFi Shield, lalu NFT dashboard, dan lain sebagainya. Ini masih bakalan mereka kerjakan. Gitu, sampai roadmapnya ini ada di tahun 2025. Fase romantis katanya, teman-teman. Jadi nanti platformnya akan listing di DeFi ya, DeFi mobile app. Ya itu sih, teman-teman. Jadi sementara proyeknya masih dibikin.
Dari Twitter sendiri project ini, lumayan mendapatkan engagement tapi nggak terlalu banyak. Nah ini salah salah satunya teman-teman, dia kerjasama dengan platform Viena ya, platform yang juga, men-support untuk layanan DeFi di market kripto, itu mereka ajak kolaborasi. Kemudian mereka juga ada sempat melakukan burning teman-teman, sekitar 12 juta token DeFi di-burning, ya ini tanggal 24 Maret kemarin. Yang lain berita-beritanya yaitu mereka juga ada beberapa kerjasama, dengan acara ya, ini kayak kayak acara gitu di ETH kemarin teman-teman, Meet ETH Seoul, mereka ada di sana ya, untuk tentunya sharing tentang project-project yang mereka bikin. Terus ini mereka ada partnership sama Symbolize, salah satu platform liquidity protocol, jadi yang berbasis dengan DEX juga, teman-teman. Jadi intinya DeFi ini tidak bisa berdiri sendiri, dia harus mensupport platform, platform lain ya teman-teman. Jadi gitu, secara token ya, secara token maksimum supply-nya dia ada di 1 miliar, sementara yang beredar itu baru 30 juta saja atau 3%-nya. Jadi masih sangat-sangat kecil token yang beredar. Pasarnya sendiri belum terlalu luas, ada di KuCoin, Bybit, Gate.io, Maxi, Bitget, dan kawan-kawan. Lalu, secara pergerakan harga gimana nih? Nah, kalau kita lihat dari price action, DeFi ini terus mengalami penurunan ya. Mengalami penurunan, bahkan ketika 2023 kemarin Bitcoin rally, token ini justru terus menghadapi tekanan jual, teman-teman. Dari sini kita bisa melihat beberapa gambaran di mana volume perdagangannya sebenarnya stabil, namun dari pergerakan smart money makin lama makin tidak interest terhadap proyek ini. Tidak ada pergerakan smart money sama sekali. Terakhir kali sih muncul di Maret tahun 2024 ya, tapi setelah itu hilang lagi teman-teman. Jadi ya token ini meskipun baru diluncurkan ya di apa namanya, di kisaran Februari 2024 di KuCoin ini, namun secara price action menurut saya masih mendapatkan tekanan jual, teman-teman. Sorry, kita lihat coba DeFi dari platform yang lain, ada Bybit, Maxi. Siapa tahu kita bisa mendapatkan chart yang lebih luas. Nah, ini di Bybit ya. Kemudian ini di Maxi. Ya, kurang lebih ya sama-sama aja, teman-teman. Pergerakan harganya masih cenderung turun terus ya sampai sekarang, dan kita masih belum melihat tanda-tanda pembalikan arah. By the way, ini project market cap-nya sangat kecil, teman-teman. Hanya di 80 miliar saja. Jadi sangat-sangat volatile. Kalau teman-teman mau masuk ke token-token seperti ini, waspadalah sama volatilitas pada market. Itu kalau dari technical masih bearish, menurun. Kemudian smart money juga masih kecil, belum terlalu besar, teman-teman. Jadi saat ini ya proses koreksi berpeluang masih akan terjadi terhadap token ini. Gitu, jangan terlalu FOMO sama DeFi. Next kita akan bahas token yang lain ya. Kita akan bahas Arkham Intelligence. Ini adalah salah satu platform di mana teman-teman bisa melakukan ya penjelajahan terkait dengan data-data on-chain, di mana Arkham Intelligence itu menyediakan banyak sekali data-data on-chain yang bisa teman-teman pantau, mulai dari wallet, pergerakan dari exchange, bahkan juga para whales, teman-teman itu seringkali ada announce ya dari Arkham Intelligence ini, guna untuk memberitakan aktivitas besar yang terjadi pada market, terutama terkait dengan money flow, teman-teman. Jadi platform ini menurut saya sangat-sangat berguna ya, platform Arkham Intelligence. Di Twitter mereka juga cukup aktif, teman-teman. Ada beberapa berita kayak contohnya nih 1,6 miliar US dollar Bitcoin itu sudah dibeli oleh Bitcoin ETF, oleh produk-produk ETF ya, atau para hedge fund yang mempunyai produk ETF. Itu udah sempat dibeli, teman-teman. Jadi itu diterangkan atau itu diberitakan gitu di platform mereka, sehingga orang-orang pada tahu nih siapa aja yang beli, mereka juga ada ngasih tweet. Jadi platform ini menurut saya sangat useful, sangat berguna, teman-teman. Dan tentunya Arkham Intelligence tidak hanya berfokus sama Bitcoin ya, tapi juga bisa mendeteksi banyak sekali platform-platform lain. Dan kalau teman-teman mau mendapatkan fasilitas full service dari mereka ya harus berlangganan, teman-teman. Harus berlangganan, berbayar. Itu.
Ya ini kita bisa perhatikan nih misalnya Ethena ya, token baru yang di listing teman-teman, ENA. Ya ini udah kita bisa lihat seperti apa kondisi dari para holder inflow yang ada di Binance Wallet, di Uniswap. Nah ini kelihatan data-datanya, statistik dari volume dan juga transaksi-transaksi yang terjadi di jaringan blockchain-nya juga kita bisa detect. Bahkan para holder, top holder kita juga bisa ketahui siapa-siapa saja meskipun sifatnya anonimus. Itu. Jadi ya secara project Arkham berguna. Tapi kalau teman-teman tanya kegunaan tokennya buat apa? Nah, itu saya rasa sih memang token ini diciptakan ya. Kebanyakan altcoin itu diciptakan tujuannya buat seperti saham gitu, teman-teman. Jadi, meskipun mereka tidak tercatat di bursa saham, namun korelasi antara token sama project itu seringkali dikait-kaitkan ya. Meskipun secara use case sendiri dari Arkham Intelligence tokennya ini itu mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap ekosistem yang ada pada platform Arkham Intelligence. Jadi ARKM tokennya itu tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap platform ini, teman-teman. Jadi semacam platform yang independen aja sebenarnya. Jadi tokennya ada, saya sendiri melihat sih ini sebagai penggalangan dana aja, teman-teman. Tapi apapun itu, market crypto seringkali menganggap token-token ini seperti sahamnya sendiri ya, sehingga kalau Arkham Intelligence banyak penggunanya, itu justru akan berkorelasi bagus buat harga dari token Arkham. Kalau kita lihat dari supply-nya sendiri, maksimum supply dari token ini ada di 1 miliar, sementara yang beredar ada di 200 juta ARKM. Pasarnya sendiri sudah sangat luas, ada di Binance, Gate.io, Bybit, Coinbase, Bitget, dan kawan-kawan. Jadi untuk likuiditas, nggak ada masalah untuk token ini. Dari kapitalisasi pasarnya juga sangat besar, ada di 7,1 triliun. Teman-teman, termasuk atau bisa kita kategorikan sebagai small cap to middle cap. Itu sih kalau secara narasi atau news nggak terlalu gimana-gimana ya dari Arkham Intelligence, karena memang platform ini ya sifatnya merupakan platform analitik, teman-teman. Jadi dia sudah mensupport juga dengan banyak jaringan blockchain kayak Tron, Binance, Coinbase, Ethereum, dan juga layer-layer 2 dari Ethereum yang banyak banget, teman-teman. Jadi ya partisipasi dari project ini bakalan sangat-sangat bagus buat market crypto. Saya rasa sih ini salah satu project yang aman buat teman-teman. Oke, secara price action gimana? Apakah menarik atau tidak? Kalau kita perhatikan dari pergerakan ARKM ya, belakangan itu cenderung korektif. Dan ini ada beberapa level support yang sudah di breakdown, teman-teman, sehingga kita mendapatkan indikasi bahwa oke, bullish yang terjadi sebelumnya ini kayaknya udah mulai mentok ya, udah mulai kayak butuh cooling down dulu, teman-teman, butuh koreksi-koreksi dulu karena memang Arkham Intelligence ini sudah rally lumayan tinggi. Ya, kalau teman-teman perhatikan di sini dia punya level support yang sangat jauh, ada di 0,7 dolar. Sementara harganya sekarang ada di 2,1 dolar. Cukup risk ya, cukup berisiko. Let's say kalau teman-teman mau masuk untuk harga sekarang karena harganya udah naik lumayan tinggi. Dari volume perdagangan sebenarnya masih bagus dengan volume smart money yang juga cenderung masih menarik, teman-teman. Di time frame kecilnya smart money berkurang drastis ya, teman-teman, dan ini sebenarnya adalah posisi di mana ARKM ongoing untuk menuju area level support kisaran 1,9. Di sini ada beberapa area support yang bakalan menarik para buyers untuk masuk, teman-teman. Jadi bisa dipantau area tersebut ya. Kalau teman-teman mau spekulasi buy, potensial untuk kenaikan jangka pendek itu pasti ada, teman-teman, dengan target ya paling nggak ke 2,4. Setelah itu ya kemungkinan dia bakalan kembali lanjut koreksi. Jadi at the end, pergerakan dari market crypto saat ini masih cenderung korektif secara jangka menengah, teman-teman. Mungkin akan membutuhkan beberapa minggu ke depan ya sampai koreksi Bitcoin selesai dan juga altcoin tentunya bakalan terdampak. Jadi bagi saya untuk sekarang belum waktu yang cukup ideal buat masuk ke Arkham karena harganya udah lumayan tinggi. Kalau teman-teman sabar nunggu, 1,4 dolar saya rasa bisa menjadi alternatif. Atau yang lebih dalam lagi di 0,7, teman-teman. Tapi itu nggak jamin ya bisa dicapai 0,7.
Itu sih paling buat Arkham Intelligence buat saat ini. Jadi DeFi dan Arkham, sekali lagi project-project ini teman-teman wajib untuk pantau ke depannya bagaimana teman-teman, karena apapun itu ya ini bisa sangat-sangat fleksibel, market itu bisa sangat-sangat dinamis teman-teman. Kalau ada berita, narasi itu bisa cepat banget memberikan impact terhadap harganya. Jadi ya itu teman-teman selalu do your own research. Jadi gitu aja paling buat pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan bila mana teman-teman ada pertanyaan lain, silakan tulis langsung di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram bagi teman-teman yang mau join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja, akhir kata saya Andre, makasih.